warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video animasi Ramadan bersama saya Nurul Asriani Muhammad Aziz, penyuluh agama Islam distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang amalan sunnah yang utama di bulan Ramadan. Teman-teman pada tahu tidak? Kira-kira apa saja amalan sunnah yang paling utama di bulan Ramadan? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan. Apabila kita mengamalkannya, maka puasa kita akan semakin bertambah kualitasnya, bertambah besar pula pahalanya. Apalagi sebagian dari hal yang akan saya sampaikan ini mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika kita menghidupkannya kembali, kita mendapat pahala lainnya, yaitu pahala menghidupkan sunnah. Sunnah yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu kalau bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Sehingga para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan khusus di bulan ini. Mereka berulang-ulang menghatamkannya. Di antara mereka ada yang 1 hari 1 kali hatam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i 2 kali hatam dalam sehari semalam. Loh kok bisa? Bisa ya teman-teman kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana interaksi kita dengan HP. Apalagi membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bayangkan kalau seseorang membaca 1 juz sehari, kira-kira berapa banyak kebaikan yang kita dapat ya teman-teman? Sunnah yang kedua adalah memperlama berdiri saat sholat tarawih. Nah teman-teman, dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau sholat 11 rakaat dengan bacaan yang panjang setiap rakaatnya. Artinya berdirinya pun semakin panjang dan semakin lama. Kemudian di zaman setelah beliau, umat Islam semakin banyak. Sebagian dari mereka tidak kuat berdiri lama, tetapi masih tetap memiliki semangat untuk berlama-lama dalam sholat. Akhirnya, mereka kurangi lama berdiri tapi memperbanyak rakaat, agar waktu yang digunakan untuk sholat tetap lama. Adapun di zaman kita, semangat berlama-lama sholat hilang, bacaan diperpendek, dan jumlah rakaat juga sedikit. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama adalah yang panjang al-qunut." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksud al-qunut menurut pendapat ulama di sini adalah lama berdirinya. Nah teman-teman, jangan malas salat tarawih ya. Selanjutnya yaitu sunnah yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat malam. Teman-teman, kebanyakan dari kita mengerjakan sholat tarawih setelah isya saja. Sesekali kita lakukan juga di akhir malam bersama keluarga kita. Semakin kita akhirkan, maka semakin utama. Karena di sepertiga malam terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa may yas'alni fa'u'tiyahu wa may yastaghfirni faghfir lahu." Yang artinya, Rob, kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya sunnah yang keempat yaitu sahur dan bersemangat sahur. Nah,
Teman-teman, sebagian orang karena merasa kuat berpuasa walaupun tanpa sahur, sehingga mereka tidak mengerjakan sahur. Mereka merasa berat untuk bangun dan menyiapkan makanan. Ditambah lagi makan dalam kondisi mengantuk itu tentu sangat tidak menarik selera. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barokah." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, jangan malas bangun untuk makan sahur ya. Dan yang terakhir adalah bersegera dalam berbuka. Tentu sangat jarang orang menunda berbuka ya teman-teman. Bahkan hal ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika seseorang tidak tahu bahwa ini adalah anjuran Nabi, bisa jadi tatkala dia ada keperluan, dia pasti akan menunda pekerjaan tersebut untuk segera berbuka. Namun jika dia tidak tahu ini sunnah, maka dia tidak menaruh perhatian. Yang ia tahu bersegera berbuka adalah kebutuhan. Oleh karena itu teman-teman, tatkala berbuka jangan hanya menghadirkan segera berbuka itu sebagai kebutuhan, tapi juga menjalankan tuntunan Nabi, sehingga ada pahala tambahan di sana. Dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar membawakan hadis wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitrah muttafaqun alaih, yang artinya dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Muttafaqun alaih. Nah teman-teman, itulah beberapa sunnah yang terkadang dianggap tidak penting, apalagi menjelang akhir Ramadan, padahal di dalamnya terdapat banyak pahala. Dan jika dilakukan, insya Allah menambah berat timbangan pahala kita, dan kita juga tentu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perundungan untuk kita bersama. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.